Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia dengan NIM H01230008. Saya dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan mengapa Baharudin Yusuf Habibie adalah sosok yang memenuhi semua kriteria pemimpin yang Indonesia butuhkan. Oke, mari kita mulai dari karakteristik pribadinya. Yang pertama itu integritas, jujur, konsisten antar ucapan dan tindakan. Beliau secara konsisten menyuarakan pentingnya perpaduan antara iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga imtak, iman dan takwa. Ini bukan sekedar slogan, tetapi ia terapkan dalam hidupnya dan dalam memimpin industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN, di mana ia mendorong kemajuan teknologi sambil tetap memegang teguh nilai-nilai spiritual. Kemudian yang kedua yaitu disiplin, mampu menjadi teladan dalam kedisiplinan. Kedisiplinannya ditempa selama menempuh pendidikan di Jerman. Ia terkenal memiliki etos kerja yang sangat tinggi, sering bekerja hingga larut malam. Kedisiplinan ini ia tularkan kepada timnya di IPTN, menciptakan budaya kerja yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kemudian yang ketiga yaitu percaya diri, yaitu yakin pada kemampuan diri dalam mengambil keputusan. Di tengah keraguan banyak pihak, ia sangat percaya diri bahwa bangsa Indonesia mampu membuat pesawat terbang sendiri. Kepercayaan diri ini memuncak pada proyek N250. Saat menjadi presiden, ia juga percaya diri dalam mengambil keputusan-keputusan krusial meski berisiko tinggi. Kemudian yang keempat yaitu visioner, mampu melihat jauh ke depan dan merumuskan arah organisasi. Visi beliau sangat jelas, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang maju, bukan sekedar negara agraris atau konsumen produk asing. Pendirian IPTN adalah langkah nyata untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut, yaitu penguasaan teknologi tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu ketegasan, yaitu mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Selama 517 hari masa kepresidenannya, ia membuat keputusan-keputusan tegas. Salah satu yang paling monumental adalah keputusan untuk menggelar referendum di Timor Timur. Meskipun kontroversial, keputusan itu diambil dengan cepat untuk menyelesaikan masalah yang telah berlarut-larut. Selain karakteristik pribadi, kemampuan sosialnya pun juga luar biasa. Yang pertama yaitu komunikatif, yaitu mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan mendengar masukan orang lain. Beliau dikenal sebagai orator yang mampu menjelaskan konsep-konsep teknik yang rumit dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Di era reformasi, ia juga membuka ruang dialog dan mau mendengarkan aspirasi dari para mahasiswa dan tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu empati, yaitu mampu memahami kondisi, kebutuhan dan perasaan anggota tim. Saat krisis moneter 1998 melanda, kebijakannya yang cepat membentuk jaring pengaman sosial atau GPS menunjukkan empatinya terhadap kondisi rakyat kecil yang paling terdampak. Ia memahami kebutuhan dasar rakyat dan segera bertindak. Kemudian yang ketiga yaitu kolaboratif, yaitu mendorong kerjasama dan partisipasi. Proyek IPTN adalah bukti nyata kemampuannya berkolaborasi. Ia memanggil pulang para insinyur dan ilmuwan terbaik Indonesia yang tersebar di seluruh dunia untuk bersatu dan bekerja sama membangun industri dirgantara nasional. Kemudian yang keempat yaitu adil, yaitu memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Sebagai presiden, ia mencabut berbagai regulasi diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Ia juga membebaskan tahanan politik di era Orde Baru dan memberikan kebebasan pers yang menunjukkan komitmennya pada perlakuan adil bagi semua warga negara. Kemudian yang kelima yaitu motivator, yaitu memberi semangat, inspirasi, dan dukungan kepada anggota. Kisah hidup dan semangatnya menjadi inspirasi besar. Kutipannya seperti, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Kutipan tersebut terus memotivasi generasi muda Indonesia untuk berani bercita-cita, mengejar ilmu tanpa lelah dan tidak berhenti berusaha meskipun rintangan menghadang. Kemudian kita pindah ke karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik profesional. Yang pertama yaitu kompeten, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan. Kompetensinya diakui dunia. Beliau merupakan seorang doktor teknik kedirgantaraan lulusan Jerman dengan predikat summa cum laude. Teorinya tentang keretakan pada badan pesawat atau disebut crack progression theory atau Habibie factor
diadopsi oleh industri penerbangan internasional. Kemudian yang kedua yaitu inovatif, yaitu mampu menciptakan gagasan baru dan solusi kreatif. Pesawat N250 Gatot-Kaca adalah puncak inovasinya. Pada masanya, pesawat itu merupakan salah satu yang tercanggih di kelasnya karena menggunakan teknologi fly-by-wire sepenuhnya. Sebuah gagasan inovatif yang ia wujudkan bersama timnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yaitu mampu menganalisis masalah dan memilih solusi terbaik. Dalam mengatasi krisis ekonomi, beliau mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis mendalam, seperti memberikan independensi kepada Bank Indonesia dan melikuidasi bank-bank yang bermasalah. Ini adalah solusi jangka panjang untuk menyehatkan sistem keuangan negara. Kemudian yang keempat yaitu delegatif, yaitu tahu kapan harus memberi wewenang kepada bawahan. Beliau mempercayai para ahli di sekelilingnya. Saat memimpin IPTN maupun sebagai presiden, beliau mendelegasikan tanggung jawab teknis dan manajerial kepada orang-orang yang ia anggap kompeten, memberdayakan mereka untuk bekerja secara optimal. Kemudian yang terakhir yaitu evaluatif, yaitu mampu melakukan pengawasan dan penilaian untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam industri penerbangan, evaluasi adalah kunci keselamatan. Proyek N250 harus melalui ribuan jam pengujian, sertifikasi, dan evaluasi berkelanjutan yang sangat ketat untuk memenuhi standar internasional. Ini menunjukkan betapa ia sangat menekankan pentingnya pengawasan dan penilaian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.